semua, selamat datang di channel aku. Masih sama aku Mutiara, mahasiswa Teknologi Pangan Universitas Diponegoro, angkatan 2019. Video kali ini masih sama, yaitu membuat makanan. Dan kali ini aku mau buat suatu dessert. Dessert yang aku mau buat ini berbahan dasar susu, manis, terus dingin. Dan dessert yang aku mau buat yaitu es krim. Siapa yang nggak tahu es krim? Pasti kalian semua udah pernah makan es krim kan? Jadi es krim merupakan salah satu makanan beku yang terbuat dari susu, skim, pemanis, penstabil, dan juga pengemulsi. Biasanya es krim juga ditambahkan beberapa varian rasa atau topping untuk menambahkan daya tarik. Nah, hampir setiap kalangan masyarakat menyukai es krim karena rasanya enak, manis, dan juga lembut di mulut. Selain karena rasanya yang enak dan manis, ternyata es krim juga memiliki beberapa manfaat bagi tubuh. Di antaranya, memberikan gizi yang cukup penting untuk tubuh karena es krim mengandung protein tinggi, vitamin juga mineral. Selain itu, es krim juga dapat meningkatkan mood atau suasana hati serta dapat mengurangi stres. Nah, sekarang aku mau kasih tahu ke kalian gimana caranya buat es krim yang lembut dari susu full cream. Yuk langsung ke cara buatnya. Yaitu 500 ml susu full cream, 20 gram susu skim, 120 gram gula, 20 gram tepung maizena, setengah sendok teh pengemulsi. Di sini aku pakai Ovalet, kalian bisa ganti dengan pengemulsi lainnya. Dan yang terakhir ada pasta stroberi dan choco chips. Ini opsional ya. Pertama, siapkan panci di atas kompor dan masukkan susu ke dalamnya. Sisakan sedikit susu untuk melarutkan tepung maizena. Kemudian masukkan gula, susu skim, dan aduk hingga merata. Selanjutnya, nyalakan kompor dengan api kecil dan panaskan campuran susu, gula, dan susu skim. Saat akan mendidih, masukkan tepung maizena yang telah dilarutkan tadi dan aduk kembali hingga mengental. Tepung maizena ini berfungsi sebagai bahan penstabil pada es krim. Selain itu, tepung maizena juga berfungsi untuk mengentalkan, memperbaiki tekstur, dan daya leleh pada es krim. Saat sudah mengental, matikan kompor. Nah, ini sudah menjadi adonan es krim. Pindahkan adonan ke dalam wadah dengan cara disaring agar hasil adonan lebih halus. Kemudian didinginkan pada suhu ruang hingga tidak panas lagi. Jika sudah tidak panas, tutup wadah dan masukkan ke dalam freezer selama kurang lebih 8 jam atau sampai membeku. Setelah 8 jam, adonan dikeluarkan dan dipindahkan ke dalam wadah yang lebih besar untuk proses mixer. Kemudian tambahkan Ovalet atau jenis pengemulsi lainnya. Pengemulsi berfungsi untuk mengikat gula-gula yang berasal dari molekul lemak, air, dan udara, sehingga dapat mencegah terbentuknya kristal es yang lebih besar, memberikan tekstur yang lembut, dan mempertahankan pelelehan es krim pada saat dihidangkan. Selanjutnya, mixer adonan hingga adonan mengembang. Adonan yang telah mengembang ditandai dengan berubahnya warna adonan menjadi lebih putih. Setelah adonan mengembang, masukkan pasta stroberi secukupnya dan aduk hingga merata. Kemudian masukkan choco chips dan aduk kembali. Selanjutnya, masukkan adonan es krim ke dalam wadah yang tertutup rapat. Dan terakhir, bekukan kembali adonan es krim dan ketika sudah beku, es krim bisa dinikmati. Nah, sekarang aku mau bahas organoleptik dari es krim yang aku buat. Dimulai dari tekstur. Es krim yang aku buat ini memiliki tekstur yang lembut dan creamy.
Nah, tekstur ini disebabkan karena adanya lemak susu di dalam es krim. Lemak susu berfungsi untuk memberikan tekstur lembut pada es krim. Selain itu, lemak susu juga berfungsi untuk meningkatkan cita rasa serta memberikan bentuk dan kepadatan pada es krim. Selanjutnya, aroma. Es krim yang aku buat ini memiliki aroma susu yang kuat dan ada sedikit aroma stroberinya. Aroma es krim yang dihasilkan ini berasal dari bahan dasarnya yaitu susu serta beberapa bahan-bahan tambahan lainnya yang digunakan dalam pembuatan es krim. Selanjutnya, warna. Warna es krim yang aku buat ini memiliki warna yang cukup menarik, yaitu berwarna merah muda. Warna es krim yang awalnya berwarna putih setelah diberi pasta stroberi menjadi merah muda. Ini dikarenakan pasta stroberi termasuk ke dalam salah satu bahan tambahan pangan, yaitu pewarna makanan, di mana pewarna makanan ini berfungsi untuk memberikan warna pada makanan. Dan yang terakhir adalah rasa. Rasa yang dihasilkan dari es krim yang aku buat ini yaitu manis, kemudian ada rasa susu, serta ada rasa sedikit stroberinya. Rasa manis dikarenakan adanya penambahan gula pada es krim. Nah, gula yang ditambahkan ini berfungsi untuk memberikan rasa manis. Selain itu, gula yang ditambahkan juga berfungsi untuk menurunkan titik beku yang dapat membentuk kristal-kristal es krim yang halus sehingga meningkatkan daya terima es krim. Proses pembuatan es krim ini cukup mudah dan simpel, yaitu diawali dengan proses pencampuran bahan dan pemanasan, di mana proses pemanasan ini berfungsi untuk mempasteurisasi semua bahan-bahan es krim untuk menghilangkan bakteri patogen. Kemudian proses aging yang merupakan suatu proses mendiamkan adonan es krim selama 3-24 jam pada suhu 4 derajat atau di bawahnya. Proses aging bertujuan agar protein susu mengikat air bebas sehingga jumlah air bebas menjadi menurun. Proses yang selanjutnya yaitu proses pengadukan atau agitasi. Proses ini bertujuan untuk membentuk rongga udara di dalam adonan es krim. Pembentukan rongga udara ini berfungsi untuk meningkatkan volume es krim sehingga es krim yang dihasilkan menjadi lebih ringan, tidak terlalu padat, dan bertekstur lembut. Proses yang terakhir yaitu hardening atau pengerasan, di mana proses ini dilakukan setelah es krim dikemas. Jadi es krim yang sudah dikemas dimasukkan ke dalam freezer untuk pembentukan kristal es krim. Kualitas suatu es krim dapat dilihat dari tekstur, aroma, rasa, overrun, dan juga kecepatan meleleh. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu overrun? Jadi overrun itu merupakan jumlah peningkatan volume es krim yang dikarenakan masuknya udara ke dalam adonan es krim saat proses agitasi atau pengadukan. Nah, overrun ini dapat menentukan kualitas es krim karena overrun ini mempengaruhi tekstur dan kepadatan es krim. Dimana semakin tinggi overrun, maka padatan es krim akan semakin rendah dan es krim akan semakin cepat meleleh. Nah, untuk produksi skala rumah tangga, overrun es krim hanya berkisar 35-50%. Es krim yang berkualitas baik memiliki waktu leleh antara 10-15 menit. Es krim ini dapat juga dijadikan sebagai peluang bisnis kecil-kecilan. Jadi kalian tinggal tempel merek dagang kalian, ini contohnya, di atas kemasan es krim. Nah, untuk label dan kemasan ini disesuaikan dengan kebutuhan kalian saja. Di sini aku pakai kemasan cup yang berukuran 200 ml. Label ini juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai media informasi terkait produk yang kalian kemas, kemudian dapat juga sebagai media promosi, juga sebagai sarana komunikasi antara produsen dengan konsumen. Nah, ini contoh label kemasannya. Di dalam label kemasan, kalian bisa mencantumkan nama produk kalian, varian rasanya, berat bersihnya atau neto, kemudian tanggal produksi dan best before, komposisi, dan cara penyimpanan. Nah, sekian video aku kali ini. Semoga semua informasi yang aku sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!